Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Maira Andini dengan NIM 19 09 07 6027 dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS kecerdasan buatan mengenai paper atau artikel dengan judul Wind Turbine Power Modeling and Optimization Using Artificial Neural Network with Wind Field Experimental Data. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah ringkasan permasalahan, yang kedua adalah teknik dan algoritma yang digunakan, yang ketiga adalah hasil yang diperoleh, dan keempat adalah keunggulan pendekatan model yang digunakan. Yang pertama adalah ringkasan pembahasan. Dalam membangun sebuah pembangkit yang memanfaatkan energi angin, wave effect adalah salah satu masalah besar dan cukup kompleks yang tidak dapat diabaikan. Wake effect adalah kondisi di mana terjadi pengurangan kecepatan angin yang memutar baling-baling turbin kedua setelah angin tersebut berkontak dengan turbin pertama pada kolom yang sama dan mengakibatkan penurunan daya keluaran pada turbin kedua. Jadi permasalahan dalam membangun pembangkit listrik tenaga angin seringkali mencakup bagaimana memperkirakan potensi keluaran daya turbin angin dan mengurangi pengaruh wake effect pada turbin angin. Wake steering sendiri adalah seperti mengontrol sudut jauh pada turbin angin, terbukti berhasil untuk mengurangi wake effect dan meningkatkan daya pembangkit serta mengurangi terjadinya losses energi. Makalah ini membahas tentang model prediksi daya dan pengoptimalan terhadap sudut jauh untuk meminimalkan dampak wake effect pada turbin angin. Permodelan daya tersebut menggunakan metode jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network yang dengan pertimbangan wake effect, sehingga disebut model ANN wake power. Pemodelan tersebut dapat memperkirakan total daya pembangkit dari turbin angin dengan diberikannya kecepatan angin, arah angin, dan sudut jauh. Data yang digunakan untuk melatih dan mengevaluasi model berdasarkan pada data eksperimen dari 5 buah turbin angin dari konsep padang angin yang sedang beroperasi. Selanjutnya adalah teknik dan algoritma. Dalam penelitian ini digunakan metode jaringan syaraf tiruan yang disingkat JST dan datanya diukur dari medan angin yang kemudian digunakan untuk membuat model ANN wake power untuk beberapa turbin angin. Model yang dibuat menggunakan pertimbangan dari adanya wake effect. Jadi dengan akurat dan cepat dapat mensimulasikan daya total dari turbin angin berdasarkan kecepatan angin dan sudut jauh. Kemudian model tersebut digunakan untuk proses pengoptimalan sudut jauh guna memaksimalkan total daya pembangkit. Jaringan syaraf tiruan merupakan paradigma pengolahan informasi yang termasuk dengan machine learning yang terinspirasi oleh sistem syaraf secara biologis seperti proses informasi pada otak manusia. Elemen kunci dari paradigma ini adalah struktur dari sistem pengolahan informasi yang terdiri dari sejumlah besar elemen pemroses yang saling terhubung atau neuron yang bekerja serentak untuk menyelesaikan masalah tertentu. Baik atau tidaknya suatu model jaringan syaraf tiruan, salah satunya ditentukan oleh hubungan antar neuron. Lapisan penyusun JST sendiri dibagi menjadi 3, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. JST sendiri merupakan generalisasi model matematis dengan beberapa asumsi berikut. Yang pertama adalah pemrosesan informasi terjadi pada neuron. Kedua, sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung dendrit dan akson. Yang ketiga, penghubung antar elemen memiliki bobot yang akan menambah atau mengurangi sinyal. Yang keempat, untuk menentukan output, setiap neuron memiliki fungsi aktivasi yang dikenalkan pada jumlah semua inputnya. Besar output akan dibandingkan dengan nilai threshold tertentu. Nah, berdasarkan model matematis tersebut, baik tidaknya suatu model JST ditentukan oleh hal berikut. Yang pertama adalah arsitektur jaringan, yang kedua adalah metode pembelajaran, yang ketiga adalah fungsi aktivasi. Selanjutnya adalah teknik dan algoritma yang digunakan. Tujuan utama dari pemodelan jaringan syaraf tiruan yang digunakan ini yaitu untuk memperkirakan daya pembangkit turbin angin dengan konsep padang angin atau beberapa turbin angin. Pada beberapa kondisi seperti kecepatan angin yang datang, arah angin, dan sudut jauh pada turbin angin yang dipilih. Berikut langkah-langkah yang digunakan. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah wake model and establishment, yang ketiga adalah proses data, yang keempat adalah pembentukan model, yang kelima adalah model training, dan keenam adalah pengujian model.
Setelah dilakukan semua langkah tersebut, jika kinerja dari pemodelan JS tersebut baik dan diterima, akan diperoleh model yang terlatih. Jika tidak, proses diulang kembali di langkah keempat dan struktur model harus disesuaikan hingga mencapai kinerja yang diperlukan. JST yang telah dijalankan dapat memperkirakan daya total dari konsep turbin dengan ladang angin tertentu berdasarkan diberikannya kecepatan angin dan sudut jauh dan turbin angin. Berdasarkan data eksperimen yang didapat dari Shiren Wind Farm di Northern China dari 5 turbin yang terpilih, berikut adalah informasi geografis yang ditunjukkan dengan tabel berikut. Di sini terdapat informasi longitude, latitude, dan altitude dari kelima turbin angin. Sedangkan lokasi pengujian turbin angin yaitu Shiren Wind Farm di China bagian utaranya adalah sebagai berikut. Terlihat pada gambar letak turbin angin tersebut. Selanjutnya dataset yang diberikan berdasarkan HPDS System serta ditambahkan beberapa informasi guna membangun estimasi model yang akurat. Data tersebut adalah wake estimation, kecepatan angin, dan sudut jauh yang ditampilkan dalam tabel berikut ini. Berikut adalah datanya. Algoritma genetika merupakan metode heuristik pencarian yang terinspirasi dari teori evolusi alam. Itu meniru proses seleksi alam di mana individu yang paling cocok dipilih untuk menghasilkan keturunan generasi berikutnya. Proses optimasi menggunakan algoritma genetik ditunjukkan dengan diagram alias berikut ini. Yaitu dimulai dengan start, kemudian dilanjutkan initiation, selection, crossover, mutation, elitis strategi, kemudian jika termination kriterianya sesuai, maka proses akan diakhiri, jika tidak akan kembali ke proses selection. Berikut penjelasannya. Pada proses algoritma genetika, fungsi objektif dan kriteria determinasi didefinisikan terlebih dahulu atau dengan kata lain, dilakukan pendefinisian nilai awal untuk variabel-variabel yang diperlukan. Kemudian, setelah variabel atau populasi awal dibangkitkan secara acak, itu akan melewati proses seleksi, crossover, dan mutasi secara gantian. Selanjutnya, populasi dipilih berdasarkan strategi elitis. Langkah terakhirnya adalah menentukan apakah kriteria terminasi terpenuhi. Jika ya, populasi baru diperoleh dan optimasi dapat dihentikan. Dan jika tidak, maka populasi baru akan dibangkitkan dan proses kembali ke langkah seleksi. Optimasi akan terus berlanjut hingga kriteria terminasi tercapai. Setelah dilakukan pre-processing data, model ANN wake power akan dibentuk. Wake network yang terkait dengan arah angin akan diintegrasikan ke dalam model. Kecepatan angin dan sudut jauh dari kelima turbin dianggap sebagai variabel masukan. Oleh karena itu, terdapat 15 neuron di lapisan input. Di lapisan tersembunyi atau hidden layer pertama berisi 32 neuron dan yang kedua berisi 64 neuron. Output layer berisikan total daya. Terdapat dua fungsi yang digunakan pada permodelan ini. Yang pertama adalah sigmoid activation yang digunakan pada lapisan pertama atau first layer, dan fungsi aktivasi rectified linear unit pada lapisan kedua atau second layer. Berikut adalah struktur JST pada permodelan AN wake power. Di sini terlihat bahwa input datanya berjumlah 15, kemudian terdapat hidden layer pertama, hidden layer kedua, dan output layer yang berisi dengan total daya. Berdasarkan total data keseluruhan, data-data tersebut terbagi menjadi 7% training data, 15% validation data, dan 15% testing data. Selanjutnya adalah hasil yang diperoleh. Secara singkat, kesimpulannya adalah model ANN wake power dapat melakukan simulasi dengan cepat untuk membangkitkan daya total dari turbin angin dengan akurasi tinggi yang juga memungkinkan untuk mengoptimalkan sudut jauh dari turbin angin. Konsep rasio daya digunakan untuk mengevaluasi kerugian daya yang disebabkan oleh wake effect. Proses optimasinya berdasarkan model ANN wake power dan algoritma genetika. Proses optimasi efektif dan secara signifikan dapat meningkatkan rasio daya menjadi 0,96 di semua arah yang terlibat. Dari hasil optimasi penelitian ini disarankan agar turbin angin dengan posisi yang berbeda harus menerapkan strategi kontrol sudut jauh yang berbeda, khususnya untuk turbin pertama dan turbin terakhir. Strategi pengoptimal sudut jauh yang berbeda dengan turbin lainnya yang mana membutuhkan perhatian yang lebih. Untuk mencapai kinerja yang baik dari permodelan jaringan serap tiruan ini, diperlukan data masukan yang memadai dalam training prosesnya. Yang terakhir adalah keunggulan model penerapan.
Studi kasus ini menyajikan kemungkinan untuk menerapkan model machine learning pada pembangunan industri pembangkit listrik tenaga bayu. Model berbasis jaringan syaraf tiruan yang dibangun memiliki akurasi yang baik dan membutuhkan sedikit biaya untuk komputasinya. Model jaringan syaraf tiruan cocok untuk masalah teknik yang kompleks seperti masalah wake steering. Selain itu, perlu dicatat bahwa kualitas model pendekatan sangat bergantung pada jumlah input data. Menurut Sutojo dan kawan-kawan, tahun 2011, dengan bukunya Kecerdasan Buatan, keunggulan dari model jaringan syaraf tiruan yaitu mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk mendapatkan informasi dari data yang rumit atau tidak tepat, mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur atau sulit didefinisikan, mampu mengakuisisi pengetahuan walaupun tidak ada kepastian, mampu memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang telah ditetapkan atau klasifikasi, mampu menemukan jawaban terbaik sehingga mampu meminimaliskan fungsi biaya atau optimasi, serta JST mampu menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tanpa harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata atau kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.